Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikranif dan NPM 23711051061 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pohon penurunan dari mata kuliah teori bahasa dan otomata. Yang pertama itu uh, nah ini merupakan pengertian dari pohon penurunan. Sebuah pohon tree atau grab terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul node atau vertex disebut akar, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Pohon sintaks atau pohon penurunan sintaks tree, derivation tree atau parse tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Kemudian ada pengertian dari CFG atau Context Free Grammar. Context Free Grammar atau bahasa bebas konteks adalah sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Contoh, pada aturan produksi alfa menuju beta, batasannya hanyalah ruas kiri adalah sebuah simbol variabel, sedangkan contoh aturan produksi yang termasuk CFG adalah seperti di bawah, seperti ini. Contoh berdasarkan CFG. Konteks free grammar adalah tata bahasa yang punya tujuan sama seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu mempunyai suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam sebuah bahasa. Latar belakang konteks free grammar terinspirasi dari sebuah bahasa manusia. Bahasa manusia, ilmuwan-ilmuwan ilmu komputer mengembangkan bahasa pemrograman turut serta memberikan grammar pemrograman secara formal. Grammar ini diciptakan secara bebas konteks dan disebut konteks free. Nah, baik, sedang ada iklan di skripnya ini. Nah, parsing. Konteks free grammar menjadi dasar dalam pembuatan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Bagian sintaks dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks. Pohon penurunan berguna untuk menggambarkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Misalnya terdapat tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi simbol awal S. Selanjutnya di dalam bab ini digunakan sebagai simbol awal untuk tata bahasa bebas konteks S. Nah, contoh itu adalah S menuju AB, A menuju A dengan input A kecil, dan A sebagai state akhirnya. Demikian juga dengan B menuju B kecil, menuju B dengan input B kecil, dan B juga sebagai state akhir, maka akan menghasilkan pohon untai AABBB dengan bentuk sebagai berikut. Nah, pohon untai itu dalam hal ini terdapat 3 state, yaitu state S, A, B, state S, A, dan B. Dengan inputnya itu A dan B. Sudah sesuai dengan awalnya. Pada pohon tersebut, simbol awal kan menjadi akar. Setiap kali penurunan dipilih aturan produksi yang menjadi solusi.
Simbol-simbol variabel akan menjadi simbol-simbol yang tidak mempunyai anak yang akan menjadi simbol terminal. Kalau kita baca simbol terminal yang ada pada gambar 1 dari kiri ke kanan. Wah, iklan lagi. Proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara yang pertama penurunan ke kiri, terkiri leftmost derivation, yaitu simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Yang kedua penurunan terkanan, rightmost derivation, yaitu simbol variabel terkanan yang diperluas terlebih dahulu. Misalkan terdapat tata bahasa bebas konteks S menuju A, AS A, lalu A menuju S, input B A dan BA. Memperoleh untai AA dari tata bahasa bebas konteks di atas bisa dibaca menurunkan. Oh, jadi tanda panah ini bisa dibaca sebagai menurunkan. Dengan penurunan terkiri S menuju A, AS menuju AS, BAS, dan seterusnya. Lalu dari kanan S menuju A kecil AS, lalu AAA, ASBAA, ASBBAA, AABBAA. Kita lihat pohon penurunannya pada gambar 2, meskipun proses penurunannya berbeda, tapi akan tetap memilih pohon penurunan yang sama. Nah, ini gambar kedua. Sesuai dengan format dari penulisan tata bahasa bebas konteks berikut. S menuju AS, AS A, A, AS B, AS. Oh ya. Biasanya Biasanya persoalan yang diberikan berkaitan dengan pohon penurunan adalah bentuk mencari penurunan yang hasilnya menuju pada suatu nilai yang ditentukan. Dalam hal ini perlu untuk melakukan percobaan pemilihan atau reproduksi yang bisa menuju ke solusi. Terakhir adalah prinsip ambiguitas. Ambiguitas terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu string. Misalkan terdapat tata bahasa sebagai berikut: S menuju A B, A menuju A kecil, B menuju A. Untuk memperoleh untai A bisa terdapat dua cara penurunan sebagai berikut: S menuju A, A kecil, S menuju B, A. Contoh ambiguitas lain, terdapat sebuah grammar seperti ini dengan stringnya itu 2 bintang 3 ditambah 7, yaitu 2 pohon sintaks sebagai berikut. Ada S dan S, maka bisa dikatakan sebagai string ambigu karena terdapat 2 state awal. Lebih dari satu pohon sintaks disebut ambigu. Grammar yang menghasilkan paling sedikit sebuah string ambigu disebut grammar ambigu. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh soal yang sudah saya cari sebelumnya sebagai berikut. Diberikan tata bahasa bebas konteks sebagai berikut: S menuju AB, A menuju A dengan input A kecil, dan A, B input B kecil menuju B. Pertanyaannya yang pertama, buatlah pohon penurunan. Nah, ini merupakan transisi state dari A, B, dan
S, A, dan B. Yang sudah saya buat sebelumnya. Maka akan menghasilkan pohon penurunan seperti ini. Karena S bisa menuju A dan B, lalu A input A kecil menuju A input A kecil sebagai final state, lalu B input B kecil menuju B besar, B besar menuju B kecil, dengan input B kecil menuju B. Apakah A dapat selanjutnya pertanyaan kedua, tentukan apakah string A dapat dihasilkan oleh tata bahasa ini. Untuk jawabannya itu tidak. A tidak dapat dihasilkan oleh tata bahasa ini. Tata bahasa ini selalu menghasilkan string dengan awalan yang diawali dengan beberapa A diikuti dengan jumlah B yang sama. Jadi untuk hasilnya itu tidak dapat A semua, tapi pasti ada B-nya. Contoh soal kedua, diberikan tata bahasa bebas konteks sebagai berikut. S menuju SS, lalu S dan input kosong. Pertanyaannya buatlah pohon penurunan untuk stringnya itu. Nah, seperti inilah pohon penurunannya sudah saya buat sebelumnya. Apakah string kosong valid berdasarkan tata bahasa ini? Jelaskan menurut Anda. Apakah valid? Tidak. Karena jumlah tanda kurung buka dan tutup tidak seimbang sehingga string ini tidak dapat dihasilkan oleh tata bahasa. Nah, ini seperti ini, jadi ada 3 kurung, maka stringnya itu tidak seimbang dan tidak dapat dihasilkan oleh tata bahasa. Baik, demikianlah pembahasan mengenai pohon penurunan dalam mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.